Min kualitas kita bisa bertahan tetap sama bagusnya, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, itu price premium. Nah, kalau kita sudah dapat 3 ini, kan kita penjualan kita otomatis meningkat. Kalau penjualan kita meningkat, kita juga laba kita meningkat. Jadi di situ alurnya ya. Ketika kita bisa memberikan pelayanan yang bagus, kita bisa dapat market share, punya reputasi bagus, sama kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding pesaing. Kalau sudah punya 3 ini, kita otomatis bisa, penjualan kita bisa meningkat. Kalau penjualan kita meningkat, profit kita juga meningkat. Itu ya, ini kalau offensive marketing. Nah, kalau defensif tadi, nah ini profit impact-nya, ini bisa dibaca sendiri. Kalau defensive marketing, ya kayak yang saya bilang tadi, kita mempertahankan pelanggan kita yang sudah ada. Makanya ini customer retention ini artinya kita mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, kalau misalnya ini dari servis jasa kita ya, kita mempertahankan pelanggan, ya, kita bisa menggunakan lower cost. Jadi kita bisa videonya mati. Bisa dengar suara saya nggak? Halo? Bisa dengar suara saya enggak? Halo? Nggak dengar? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita bisa lower cost itu kita bisa menurunkan biaya kita. Jadi kita bisa memotong biaya kita nggak terlalu tinggi, karena kita sudah tahu kan konsumernya. Mungkin bisa kita tahu kalau konsumer segini, kita bisa mengurangi biaya di sini karena dengan pelanggan yang sama aja. Terus kita bisa juga dapat volume of purchase. Jadi karena pelanggan kita sudah ada, kita sudah punya pelanggan, berarti kita ya sudah, maksudnya paling nggak kita tahu, oh kita bakalan terjual segini misalnya gitu. Makanya kita bisa tahu volume of purchase kita. Terus price premium tadi sama. Nah, word of mouth ini kayak gini. Misalnya kita dari restoran mana, misalnya dari restoran A, dan kita makanan di sini enak, pelayanan di sini enak. Biasanya kita ceritakan ke temen, tadi aku baru makan di restoran ini loh, enak loh, coba deh cobain ke sana. Nah, itu namanya word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi kita bilang, misalnya saya bilang ke Mbak Rindi, terus Mbak Rindi bilang ke Mbak Sulastri bilang ke Mbak Yusni, terus kayak gitu, itu namanya word of mouth. Jadi ketika pelanggan kita sudah bicara ke orang lain kalau kita tuh misalnya punya kualitas yang bagus, kita secara tidak langsung kita juga dapat konsumer lagi kan. Karena pasti kalau orang yang penasaran, oh ya toh masa sih beneran enak, pasti yaudah deh nanti saya coba ke sana, kita dapat konsumen lagi. Jadi dari pelanggan yang sudah ada, kita bisa mendapatkan pelanggan yang baru dengan cara itu tadi, word of mouth. Bukan dengan cara kita mencari sendiri, tapi melalui konsumen kita membantu kita untuk mencari konsumen lain. Itu namanya word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Ini juga sama, pada akhirnya akan meningkatkan profit kita. Itu kalau defensive marketing. Oke. Nah, ini persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Nah, ini tadi. Ketika kita sudah, misalnya kita sudah puas dengan satu pelayanan di satu tempat ya. Contohnya apa deh? Yang kita belum bikin contohnya apa ya? Jadi kok sudah restoran, salon. Kasih contoh apa lagi nih? Perusahaan jasa lain, restoran, salon, hotel sudah. Ada contoh lain? Dokter sudah. Oke, pengacara. Misalnya kita ke pengacara, butuh kasus apa? Misalnya ada kita apa? Dan pengacara itu bagus, bisa memenangkan pertandingan
maaf, bisa memenangkan perkara misalnya, dan terpercaya kalau pengacara itu pandai dalam dalam berargumen atau apa. Nah, kita otomatis kan kalau kita sudah pertama kita bisa memenangkan, besok lagi kalau ada masalah lagi misalnya yang membutuhkan pengacara, kita akan kembali ke pengacara yang sama. Nah, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kita kan, kita kembali kepada sesuatu yang kita sudah percaya. Misalnya lagi balik ke restoran ya, paling gampang sebenarnya contohnya, misalnya kita sudah ngerasaan modul di halaman 9.10, misalnya di restoran kita sudah ngerasa enak makanan di situ, otomatis kita bakalan kembali lagi ke situ, biasanya kan gitu. Kecenderungan kita pasti kembali ke tempat yang kita sukai. Nah, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau kita sudah puas, otomatis kita akan terbiasa untuk kembali ke sana. Makanya itu tujuannya adalah untuk kecenderungan pembelian. Jadi pada saat kita bisa memberikan kualitas pelayanan dengan baik dan customer itu puas, mereka akan kembali ke kita. Itu yang namanya behavioral intention. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Udah wes pasti kalau makan di sini, misalnya makan ayam, saya pilihnya pasti ke sini karena yang enak di sini. Misalnya makan bebek, yang enak di restoran B. Misalnya makan mimian, ada restoran khusus. Nah, itu tadi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kita. Oke. Loh, kan saya sudah bilang ini modul 9. Ini lo ada tulisannya modul 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya adalah kita memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan supaya pelanggan itu puas. Kalau pelanggan puas, otomatis dia akan loyal ke kita kan. Jadi kita bisa mempertahankan pelanggan yang ada. Oke, nih service quality, behavioral intention, customer retention, profit. Dan pada akhirnya tujuan utama kita adalah meningkatkan profit kita, meningkatkan pendapatan kita. Jadi nggak mungkin kan kita pengen jualan sesuatu tapi nggak mau dapat profit, maunya rugi. Ada nggak orang yang berbisnis tapi pengennya rugi? Kayaknya nggak mungkin ada deh. Dimana-mana kalau orang berbisnis pasti pengennya dapat untung, ya nggak? Atau jangan-jangan mbak atau mas-mas ada yang mau berbisnis tapi rugi? Ada nggak? Ayo, nggak mungkin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mbak, mas-mas, yuk silakan yang mau bertanya, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Mbak. Modul 9 sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada, lanjut ya kegiatan belajar 2 modul 9. Oke, sekarang efek finansial jasa. Kalau tadi kan efek ekonomi, sekarang efek finansial. Pengukuran kinerja jasa dengan balance scorecard. Oke, Mas Tri mau tanya Pak Rizka? Makanya kalau sudah dapat modul itu dibaca, jadi kan lebih enak, nanti bisa berdiskusi. Mungkin saya ada yang salah kan, mbak-mbak sama mas-mas bisa membetulkan. Oke, habis gini selesai dibaca ya modul 1 sama 9 sama modul 2 buat pertemuan minggu depan. Jadi nanti kita bisa diskusi. Pengaruh jasa terhadap profit. Oke. Enggak mbak, ini karena soalnya yang modul 9 enggak terlalu